Shalom saudara, ribuan tahun yang lalu Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi. Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan, apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan eksplisit, yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam satu topik ini saja terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis. Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu. Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting. Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita. Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat if you want to enjoy life and see many happy days. Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar. Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia, sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis? Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib. Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia. Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Selamat sore dan shalom. Shalom. Saya undang setiap kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya jemaat di tempat ini yang hadir
adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang mengasihi Tuhan boleh lambaikan tangan saudara. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sambil sorakan haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Saudara, mari kita satukan hati, kita berdoa untuk memulai ibadah kita sore hari ini. Hati kami penuh dengan limpahan syukur. Kami datang bersama-sama dengan keluarga kami, dengan orang-orang yang kami kasihi, berbakti beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Allah yang hidup hadir di tempat ini. Dan saat Tuhan yang hidup hadir di tempat ini, kami juga percaya pemulihan, kesembuhan, kelepasan, sukacita, dan kasih Tuhan tercurah penuh atas hidup kami. Kami siap untuk memuji menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan saudara. Masih dalam hadirat Tuhan, saya persilakan saudara kembali duduk. Dipersilakan jemaat Tuhan kembali duduk, kita menikmati hadiratnya bersama-sama sore hari ini. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang begitu besar, buat cinta-Mu yang begitu besar untuk hidup kami. Karena kasih-Mu, hari ini kami ada. Terima kasih Bapa. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada.
setiap kami. Kasih yang tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kasih yang menyembuhkan, kasih yang memulihkan. Kami percaya kasih dari surga tercurah malam hari ini di tempat ini. Penuhi kami dengan kasih-Mu kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya selalu ada buat saudara dan saya. Kasih Yesus, kasih yang gak pernah meninggalkan dan mengecewakan anak-anaknya. Selalu ada. Mari terus ingat bilurnya yang menyembuhkan setiap luka dan sakit kita. Sembuh, sembuh, pulih. Menebus aku. Kasih Yesus, kasih. Mari sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Umat Tuhan, saya undang bangkit berdiri dari sambil mengangkat tangan kita katakan ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya, sembuhkan lukaku. Salibnya yang menebus setiap dosa-dosa kami, yang layakkan kami memanggil-Mu Aba ya Bapa. Jemaat Tuhan, sama-sama katakan ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah, memulihkan. Yes, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan segala lukaku. Menebus setiap hati ya Tuhan. Kasih Yesus, kasih. Katakan kasih Yesus, kasih. Kami perlu kasih Yesus. Kami perlukan kasih Yesus. Kami perlukan kasih Yesus. Sekali lagi katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus Kasih-Mu Tuhan mengalir bagi kami. Terima kasih. Mari ucapkan syukur, ucapkan terima kasih di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan, Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Oh kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Yesus Tuhan. Kami bersyukur kasih-Mu yang besar mengalir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu sore hari ini kami rindu, kami bawa setiap hati kami bawa setiap hidup kami sepenuhnya Tuhan hanya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore hari ini kami angkat kedua tangan kami tinggi di hadapan Tuhan sebagai tanda kami berserah di hadapan-Mu Tuhan.
Mari sama-sama angkat tangan kita saudara. Ku membawa, katakan hanya engkau di hidupku. Yesusku, kau terindah, selamanya ku menyembah. Angkat tangan kita sama-sama katakan, ku membawa hidup. Inilah persembahan kami. Inilah persembahan. Oh, untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembah. Lebih lagi katakan, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di dalam hidup kami ya Tuhan. Oh Yesusku, kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahan kami. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, hanya Yesus yang terindah dalam hidup kami, tiada yang lain. Yes, mari sama-sama panggil namanya Yesus. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku yang terindah, selamanya ku. Angkat tangan kita lebih lagi, sekali lagi katakan, ku membawa. Inilah persembahan kami untuk Yesus yang terindah, selamanya menyembah. Katakan untuk Yesus, yang terindah, selamanya ku menyembah. Sekali lagi untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembah. Sama-sama panggil namanya Yesus. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Kau layak menerima segala pujian, hormat dan pengagungan. Dalam nama Yesus kami siap bersukacita. Jemaat Tuhan yang siap bersukacita, sama-sama katakan. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Baik, sekali lagi selamat sore dan shalom. Shalom. Boleh sambil lambaikan tangan saudara, shalom saudara. Saya percaya jemaat di tempat ini, jemaat GBI haleluya adalah jemaat yang suka memuji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jemaat di tempat ini juga jemaat yang suka menari bagi Tuhan. Yang setuju katakan yes. Saudara, kita akan sama-sama belajar satu pujian ya. Jadi kita walaupun di luar ya, udara dingin ya, habis hujan ya. Tapi biarlah di tempat ini roh kita tetap menyala-nyala dan untuk memuji Tuhan. Yang mau memuji Tuhan, berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Coba kasih jabat tangan, kasih tos kanan kiri, katakan mari menari buat Tuhan. Kasih tos jabat tangan kanan kiri depan belakang. Bilang saya mau menari bagi Tuhan ya. Mari menari buat Tuhan. Jadi pujiannya seperti ini. Multimedia boleh tampilkan slide-nya. Nah, begini ya. Jemaat GPI suka memuji Tuhan. Kami di sini suka. Tunjuk kanan kiri. Jemaat GPI. Jemaat GPI suka memuji Tuhan. Asik. Kami di sini suka. Nah, di bagian
bagian ini semua tangan di kepal. Ya, di kepal dua-duanya. Di kepal terus digoyang-goyang. Coba. Nah, ya habis ini semua encok, pegel linu, rematik semuanya hilang ya. Amin. Nah, gini selanjutnya ya. Ku menyanyi selasa mi fa sol haleluya amin. Puji Tuhan. Do 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 mi do kemu fa mi re. La 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 la. Ku menyanyi selasa mi fa sol haleluya amin. Puji Tuhan. Do mi sambil digoyangkan badannya ya saudara. La 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 la. Nah, waktu putar ke kiri, tangan kanannya diangkat. Semua jemaat tangan kanannya boleh diangkat. Nah, diangkat terus putar ke kiri. Putar ke kiri. Yeah. Mari semua putarlah ke kiri. Geser kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri. Ya, terus ya, terus. Ke kiri sampai mentok saudara. Sekarang kanan nih, angkat tangan kirinya. Sekarang kanan nih. Mari semua putarlah ke kanan. Geser, bergerak, bergerak. Yes, amin. Ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Semuanya bisa? Yang bisa katakan amin. Jadi saya percaya ya, waktu kita memuji menari buat Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang berduka cita Tuhan berikan sukacita, yang berbeban berat bebannya diangkat oleh Tuhan, yang mau menari buat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan sama-sama saudara. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu, kami bersukacita di hadapan-Mu. Jemaat GPI, jemaat yang suka memuji Tuhan. Kami mau menari bersama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. GPI suka memuji Tuhan. Kami di sini sambil lihat kanan kiri saudara. Jemaat GPI, jemaat GPI suka memuji Tuhan. Kami di sini, kami di sini. Siap-siap dua tangannya diangkat. Ku menyanyi silaso mi fa sol haleluya amin. Puji Tuhan. Do mi do kemu fa mi re. La 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 la. Ku menyanyi silaso mi fa sol haleluya amin. Puji Tuhan. Do mi do kemu fa mi re. La 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 la.
Puji namanya. Puji namanya. Angkat kedua tangan kita katakan. Puji namanya. Haleluya. Jemaat GBI Haleluya adalah jemaat yang suka memuji menyembah Tuhan. Sorakan sorakan haleluya. Mari sama-sama kita belajar lagu ini saudara. Amin. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Katakan dari hari ke hari tiada pernah tertunda kesetiaan-Mu Tuhan. Ya, Kau limpahkan bagi. Sama-sama yuk angkat tangan kita katakan. Tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hari. Katakan tangan-Mu. Amin. Kejayaan-Mu selalu menemani hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan, katakan sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, kesetiaan-Mu bagi setiap kami. Sama-sama katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Katakan. Dari hari ke hari kesetiaan-Mu Kau limpah. Sama-sama lebih lagi katakan tak berkesudahan ya. Tak berkesudahan. Rahmat-Mu dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Mari tepuk tangan di atas kepala saudara. Lebih lagi kami mau bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Sama-sama nyanyikan ya. Serukan lagi. Sekali lagi ya. Jemaat Tuhan sendiri katakan. Tak berkesudahan. Bisa lebih keras buat Tuhan, amin. Lebih lagi buat Tuhan. Sama-sama. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku. Sekali lagi tak berkesudahan, tak berkesudahan. Kasih setia-Mu, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus, katakan haleluya. Engkau layak menerima segala pujian, hormat dan pengagungan. Dalam nama Yesus kami bersuka cita. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Shalom Bapak Ibu. Kita semua diberkati Tuhan sore hari ini, amin. Ada sukacita yang besar Tuhan curahkan. Ada damai sejahtera yang besar terus Tuhan curahkan sore malam hari ini. Kita percaya setiap umat Tuhan di tempat ini akan terus dan terus lagi merasakan lawatan Tuhan, merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa.
Jemaat di tempat ini adalah jemaat yang setia ya, saya percaya sekali. Walaupun dalam kondisi hujan, dalam kondisi apapun tetap hadir bersama-sama di tempat ini untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat beribadah pada ibadah raya yang keempat. Dan sore hari ini saya rindu untuk mengundang Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir untuk bisa mengangkat tangan di tempat atau melambaikan tangan di tempat duduknya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Kami menyambut dengan penuh sukacita kehadiran saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kami menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kami rindu apabila Bapak Ibu belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengundang untuk kembali bersama-sama dengan kami untuk beribadah di tempat ini di minggu-minggu yang akan datang. Ibadah di tempat ini berlangsung sebanyak 4 kali. Ibadah yang pertama pukul 7, pukul 9, pukul 11, dan yang terakhir adalah pukul 5 sore. Saya percaya bahwa setiap jemaat Tuhan di tempat ini juga akan terus tertanam lebih lagi pada gereja lokal dan akan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Sore hari ini juga kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kami yakin dan percaya semuanya sudah mempersiapkan dari rumah yang terbaik. Dan bagi Bapak Ibu yang belum menerima amplop persembahan, mungkin bisa dibantu oleh rekan-rekan dari diaken. Kita akan memberikan persembahan sebanyak 2 kali. Dan karena minggu ini adalah minggu pertama di bulan Desember di penghujung tahun ya saudara. Kita ada amplop-amplop persembahan Natal. Bagi Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk memberkati melalui dana, kami mempersilakan Bapak Ibu untuk memasukkan amplop-amplop persembahan yang sudah diterima ke dalam kantong-kantong persembahan yang ada. Dan di pintu-pintu masuk, kami juga terus menyediakan form-form permohonan doa. Form-form ini dapat diisi dengan permohonan-permohonan doa, atau juga diisi dengan kesaksian-kesaksian atas penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang minggu ini. Sebentar kita juga akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Yosua Victor yang akan membawa kita dalam perjamuan kudus. Kami mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa yang sudah masuk dan untuk persembahan yang akan kita berikan. Bapak bersyukur buat sore yang indah di mana hadirat Tuhan terus kami rasakan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Bahkan kami bersyukur buat karya Roh Kudus yang Kau kerjakan. Kami tahu saat kami menyembah Tuhan, ada pemulihan yang terus Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kami. Ada terus roh yang terus diperbaharui ya Tuhan. Bahkan jiwa kami terus disegarkan oleh Engkau sendiri ya Bapa. Sore malam hari ini kami berdoa Tuhan, mendukung rekan-rekan kami, saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk seorang pemuda Tuhan, yang berdoa untuk kesehatannya, untuk pendidikannya. Kami yakin dan percaya Engkau menuntun kehidupannya. Engkau mencukupkan setiap kebutuhan dalam pendidikannya Tuhan. Bahkan kesehatan yang sempurna Tuhan sediakan dalam kehidupannya. Sehingga hamba-Mu ini dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk seorang anak yang berdoa untuk keluarganya Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini, mengangkat tangan kami dari tempat ini Tuhan. Kami berdoa ada roh kesatuan hati Tuhan. Sehingga keluarga ini tetap bersatu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu tidak ada perpecahan. Kami rindu Engkau Tuhan memulihkan kondisi keluarganya. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau juga terus akan menuntun hamba-Mu ini Tuhan. Menjadi pendoa untuk keluarganya ya Bapa. Kami yakin dan percaya pemulihan demi pemulihan terus Engkau kerjakan untuk keluarganya. Dan kehidupan keluarga ini akan menjadi kesaksian yang hidup. Bahwa Tuhan menyertai kehidupan keluarga ini lebih lagi Tuhan. Bapak kami juga berdoa untuk seorang pemuda Tuhan yang berdoa untuk orang tuanya yang saat ini ada dalam kelemahan tubuh. Engkau Allah memulihkan kondisinya lebih lagi. Pemulihan demi pemulihan dikerjakan. Walaupun orang tuanya jauh Tuhan, tidak berada bersama-sama hamba-Mu di tempat ini. Tapi kami percaya kasih anak ini Tuhan ada atas orang tuanya lebih lagi. Dan orang tuanya akan merasakan bahwa anak ini terus peduli kepada anaknya, kepada orang tuanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk seorang pemudi yang mendambakan pasangan hidup Tuhan. Kalau hari-hari ini ada beberapa yang mendekati dan dia tidak mengenal Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau memberikan pasangan yang tepat, pasangan yang sepadan, pasangan yang akan membawa hamba-Mu ini hidup terus dalam pengenalan akan Engkau lebih lagi.
Bahkan ada kesaksian yang akan dinyatakan oleh hamba-Mu ini Tuhan, bahwa Engkau mempertemukan dengan orang yang tepat. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengangkat persembahan kami. Sore malam hari ini kami membawa yang terbaik dari setiap berkat yang sudah Tuhan percayakan. Terus pakai kami menjadi aliran-aliran berkat Tuhan lebih lagi. Terima kasih buat setiap pekerjaan yang sudah Engkau buat berhasil Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap usaha yang sudah Engkau lancarkan. Untuk setiap apapun yang kami kerjakan dan Engkau berkati ya Bapa. Dan sore malam hari ini kami juga berdoa Tuhan. Untuk setiap orang yang Engkau percaya untuk mengelola keuangan yang ada. Kami yakin hikmat Tuhan mengalir dalam kehidupan hamba-hamba-Mu. Dan sore malam hari ini kami siap memberikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan multimedia kami persilakan. Shalom jemaat Tuhan, saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kembali lagi bersama saya Natali, saya akan menyampaikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Gabut ya, Vel? Iya nih, kayak nggak ada semangat hidup. Lebay lu, itu mah gara-gara belum makan. Bener juga. Gabut-gabut gini, enaknya ngapain ya? Mancing asik kali. Ya kali mancing. Siang-siang gini mah, mancing emosi. Mending ikut konser. Hah? Konser? Konser apaan? Ya apa kek, yang penting konser. Serah lu deh. Fix my eyes, follow in your ways. Let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down to set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. Sebentar lagi kita masuk dalam perayaan Natal. Mari kita semua ambil bagian untuk mendukung kegiatan Natal ini. Salah satu cara untuk mendukung Natal kali ini adalah dengan membeli voucher Natal seharga Rp50.000. Voucher ini nantinya ditukarkan dengan souvenir cantik berupa tote bag. Tote bag ini bisa dipakai untuk membawa banyak barang, contohnya berbelanja. Dengan menggunakan tote bag, kita juga mengurangi penggunaan plastik. Voucher ini bisa didapatkan melalui gembala kul, family leader, atau sekretariat gereja. Mari ambil bagian dalam Natal tahun ini. Natal dari kita, oleh kita, dan bagi kita semua. Anggaran dana Natal umum tahun 2023 sebesar Rp139.958.000. Dana yang sudah masuk sebesar Rp49.140.000. Kebutuhan dana sebesar Rp90.818.000. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendukung pelayanan Natal dalam bentuk dana, dapat mentransfer ke nomor rekening berikut ini.
Menara doa akan diadakan hari Rabu pukul 6 di gedung gereja ini. Mari jemaat Tuhan sama-sama berdoa, memuji, dan menyembah. Ibadah senior community akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Desember pukul 5 sore. Ibadah Natal tanggal 24 Desember tahun 2023. Ibadah di GBI Haleluya dilaksanakan sebanyak 2 kali. Ibadah pertama pada pukul 9 pagi dan ibadah kedua pada pukul 5 sore. Ibadah di GBI PCW digabung dengan ibadah di GBI Haleluya. Jemaat Tuhan harap memperhatikan informasi ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk dibaptis, kami akan mengadakan baptisan air pada tanggal 23 Desember tahun 2023. Untuk link pendaftaran dapat diambil di aplikasi GBI Haleluya. Dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu PDM Andrea Sari atau Sekretariat Gereja. Sesuai dengan arahan dari Gembala Pembina kita, akan diadakan doa puasa bersama pada tanggal 2 sampai 12 Desember untuk persiapan memasuki tahun 2024. Mari pelayan Tuhan, pengerja, aktivis, dan jemaat Tuhan kita masuk dalam doa puasa ini. Departemen Pastoral melayani jemaat Tuhan dalam bidang pemberkatan pernikahan, pelayanan kematian, pelayanan konseling, pelayanan ucapan syukur, baptisan air, penyerahan anak, visitasi. Bagi jemaat yang membutuhkan layanan Departemen Pastoral dapat menghubungi nomor berikut ini. Sekian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Selamat hari Minggu, bahagia selalu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Ya, shalom Bapak Saudaraku sekalian. Kita ada di awal bulan di minggu pertama dan seperti biasa di minggu pertama kita akan membawakan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Bagi Bapak Saudara mungkin yang rindu memberikan persembahan persepuluhan namun belum mendapatkan amplop, bolehkah melambaikan tangannya supaya Bapak Saudara Asyar bisa membantu Bapak Saudara sekalian? Ada Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Baik, kalau tidak ada, mari saya undang Bapak Saudara yang sudah mempersiapkan persembahan persepuluhan. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan bawa dan juga deklarasikan persembahan persepuluhan kita. Dan kita menyadari bahwa apa yang Tuhan telah beri dalam kehidupan kita, kita mau kembalikan. Dan kita menyadari waktu kita memberi ini adalah merupakan apa yang Tuhan telah beri dalam sepanjang kehidupan kita. Mari angkat persembahan persepuluhan kita dan kita sama-sama deklarasikan pernyataan iman kita dengan suara yang terdengar hingga telinga kita sendiri. 2, 3. Kami menyadari kasih Tuhan begitu besar, oleh karya penebusan-Mu kami diselamatkan bukan karena hasil usaha kami. Kami mengakui Tuhanlah pemilik segala sesuatu. Segala yang kami miliki semua berasal dari Tuhan. Oleh karena itu kami membawa persembahan persepuluhan dan ucapan syukur ini sebagai pengakuan iman kami bahwa Tuhan berdaulat penuh atas hidup dan segala yang kami miliki. Kami percaya Tuhan sumber segala berkat dan kasih karunia senantiasa memelihara dengan sempurna seluruh kehidupan kami. Tuhan akan membukakan bagiku tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat bagiku sampai berkelimpahan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil memberikan persembahan persepuluhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, saudara. Mari sama-sama katakan, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku Tuhan, karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku
hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus. Mari sekali lagi sama-sama katakan, ku datang dengan syukurku. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagi setiap kami Tuhan. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami bawa hati kami sekali lagi Tuhan. Oh, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya kami menyembahmu. Oh, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Panggil namanya Yesus sekali lagi, lebih lagi katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidup, inilah persembahanku untuk Yesus, untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembah. Katakan untuk Yesus, untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembah. Untuk Yesus, untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus. Sekali berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Inilah setiap penyembahan kami dan persembahan kami. Seluruh hidup kami mau bawa di hadapan-Mu Tuhan. Tiba waktunya kami duduk diam mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami minta Roh Kudus
Engkau berbicara dalam setiap kehidupan kami. Kami butuh Engkau untuk kami boleh memahami apa makna dari firman-Mu. Karena itu kami minta Engkau berkuasa sepenuhnya supaya firman itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami. Keluar dari tempat ini, kami tahu Tuhan, firman-Mu itulah yang menjadi terang dan pelita bagi langkah kaki kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan dan ditabur oleh firman-Mu. Semua yang siap, mari sama-sama kita katakan amin. Silahkan duduk Bapak Saudaraku sekalian, berikan tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Wow, puji nama Tuhan. Shalom. Selamat shalom. Semua yang bersuka cita boleh lambaikan tangan. Wah, semua bersuka cita, amin. Tadi di luar dingin tapi begitu WL membawa kita suruh nari sampai ke pojok, sampai mentok katanya gitu ya. Saya percaya kita semua dihangatkan, amin. Yang sakit rematik, letih, lesu, beban berat semua sirna, amin. Puji nama Tuhan Bapak Saudara. Bapak Saudara, izinkan saya berbagi sesuatu yang menjadi perenungan saya beberapa waktu ini. Saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dimulai dari sejak beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 1 bulan yang lalu. Saya mendapati anak saya Daryl sedang bermain game. Dan rasanya waktu dia main game itu seru banget dan kayaknya wah getol banget pegang handphonenya gitu. Jadi saya tanya, Daryl, kamu main apa? Ini papi, dia sebutkan satu judul game dan saya tahu game itu, saya udah pernah sering dengar nama game itu dan saya pikir gamenya biasa aja. Jadi saya pikir udahlah gak terlalu menarik buat saya untuk saya download, saya coba gak terlalu menarik. Tapi waktu Daryl itu main handphone dan kemudian dia sampai gak berhenti mainnya, saya tanya, emangnya seru El? Seru banget papi. Karena game itu sebenarnya gak menarik Bapak Saudara, gak ada gambarnya. Gamenya itu cuma berdasarkan teks aja, jadi cuma kita membaca cerita lalu kemudian kita pilih-pilih apa yang mau kita lakukan. Tapi yang menarik adalah game itu menceritakan tentang bagaimana kita menjalani kehidupan dari seorang yang bisa aja random. Kalau Bapak Saudara beli package yang tambahannya, Bapak Saudara bisa pilih mau karismanya setinggi apa, kepintarannya setinggi apa, lalu macam-macam Bapak Saudara. Dan kita menjalani hari dari mulai 0 tahun sampai kemudian kita meninggal. Dan sepanjang rangkaian permainan itu kita cuma ngeliatin teks saja Bapak Saudara. Kita cuma ngeliatin teks dan kita kayak dibawa oleh imajinasi kita sendiri. Dan akhirnya saya juga mulai coba download Bapak Saudara. Saya mulai coba download, saya mulai coba mainin dan rasanya seru banget. Awal-awal saya mainnya agak serius Bapak Saudara. Jadi waktu saya pilih kerja keras, belajar lebih giat lagi supaya skill saya hebat. Dan kemudian kita bisa milih mau jurusan apa kita kuliah, lalu kita mau dapat kerjaan yang kayak apa, lalu di kerjaan itu kita mau dapat gaji yang seperti apa, kita bisa pilih semuanya. Awal-awal saya serius karena saya berpikir saya pengen jadi orang kaya dan meninggal dengan punya banyak uang dan banyak warisan buat anak saya. Kira-kira ceritanya seperti itu Saudara. Lalu saya mulai serius, tapi beberapa kali saya coba, lama-lama mulai bosan juga Bapak Saudara ya. Karena setiap kali saya mati dalam kondisi kaya. Bahkan saya pernah coba, saya hidup karena saya bisa atur semuanya, saya hidup jadi pangeran Bapak Saudara. Jadi begitu orang tua saya meninggal, saya langsung jadi raja otomatis. Wah, dan rasanya begitu jadi raja, kekayaan itu kayak gak bisa habis Bapak Saudara. Mau belanja mobil kayak apa aja, setiap tahun kekayaan saya bertambah dan gak bisa habis. Jadi lama-lama saya mulai bosen, saya mulai coba agak nakal dikit. Kerjaan saya jadi mafia, pukulin orang, bunuhin orang, dan lain sebagainya Bapak Saudara. Dan akhirnya kadang-kadang mati di penjara gitu ya, dipukulin sama teman sendiri, dibunuh, macam-macam Bapak Saudara. Nah dari situ saya mulai belajar dan Tuhan ingetin bahwa ternyata ini sama kayak kehidupan kita. Ya memang simulasi game itu diibaratkan kehidupan kita dari mulai kita 0 tahun sampai kepada Tuhan jemput kita sampai kepada kematian mendatangi kehidupan kita. Nah perbedaannya adalah apa? Kalau di game kita bisa ulangin terus permainan itu. Kita mau jadi kayak apa terserah kita. Kalau kita salah memilih kita bisa ulangin, kita bisa ganti orang, bahkan kita bisa lakukan semuanya. Tapi pertanyaan saya adalah waktu kita hidup di kehidupan yang nyata, kita gak bisa begitu aja ganti kehidupan Bapak Saudara. Kita gak bisa pilih, aku mau ganti deh Tuhan, gak mau jadi hidup seperti yang sekarang, pilih kehidupan yang seperti dia yang lebih enak. Gak bisa Bapak Saudara. Saya cuma mendapati satu hal bahwa Tuhan ajar saya melalui game ini,
bahwa ternyata apa yang kita putuskan di hari ini, apa yang kita pilih di hari ini, itu menentukan apa yang akan menjadi cerita kita di masa yang akan datang. Bahkan seorang bernama Albert Camus, dia berkata begini, life is the sum of all your choices. Artinya apa? Kehidupan yang kita hidupi sekarang ini, itu merupakan hasil dari pilihan-pilihan yang terus dijumlahkan setiap hari, sampailah pada hari kita sekarang ini. Nah, saya belajar Bapak Saudara bahwa pada waktu kita menjalani kehidupan, pilihan-pilihan dalam hidup kita ini menjadi pilihan yang sangat penting. Kenapa? Karena keputusan kita di hari ini, di saat ini, di momen ini akan menentukan cerita kita di masa yang akan datang. Jadi kalau Bapak Saudara pengen hidup kita ini mendapati hidup yang diberkati, hidup yang berkelimpahan, hidup yang mengalami janji Tuhan, maka apa yang kita harus lakukan di hari ini, kita harus memutuskan keputusan yang benar untuk ikuti kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena waktu kita putuskan hari ini, maka itu akan menjadi cerita di kemudian hari. Nah, tapi sebaliknya kalau kita memutuskan hal yang salah di hari ini, maka nggak heran kalau kemudian di kemudian hari kita akan sampai di tempat yang salah, di situasi yang salah, di kondisi yang salah, dan kita merasa bahwa kok semuanya salah tentang saya. Saya diajar Tuhan betul Bapak Saudara, sebelum saya sampaikan firman Tuhan ini, untuk bicara tentang keputusan yang salah, saya betul-betul diajar Tuhan langsung beberapa hari yang lalu. Saya mau cerita Bapak Saudara, ini sekalian pengakuan dosa saya supaya Bapak Saudara tahu bahwa keputusan yang salah itu membuat jalan cerita kita juga jadi salah Bapak Saudara. Nah, saya cerita, di hari Senin yang lalu atau Minggu yang lalu tepatnya, saya bertekad dalam hati saya pokoknya mulai minggu ini mau mulai olahraga lagi, saya mau mulai bersepeda lagi, karena ada dua alasan yang terpenting yang harus saya putuskan untuk saya mulai. Yang pertama alasannya adalah sejak papa saya meninggal, berat badan saya naik 13 kilo Bapak Saudara. Jadi kalau Bapak Saudara lihat badan saya semakin bulat, semakin lucu Bapak Saudara. Ya betul ya Bapak Saudara ya. Jadi saya bilang saya udah terlalu berat, baju saya udah banyak yang gak muat. Jadi setiap hari saya nyanyi, bajuku dulu tak begini, badanku dulu tak begini gitu ya. Saya jadi kayak, udah gak bisa nih, saya harus mulai lagi olahraga, saya harus mulai hidup lagi untuk turunkan berat badan saya. Kenapa? Bajunya udah gak cukup semua, udah gak nyaman semua. Nah, yang alasan yang kedua, saya mau ikut event, salah satu event yang akan dilaksanakan di bulan Februari. Event bersepeda. Jadi saya bilang saya harus mulai latihan dari mulai hari ini. Nah, makanya saya putuskan saya mau mulai bersepeda lagi, saya mau mulai untuk olahraga lagi, saya mau mulai untuk disiplin lagi. Saya mulai berlatih lagi. Saya minta izin kepada istri saya, tolong minta izin ya istri saya 2 hari ke depan, tolong anak yang nganter jangan saya, karena saya mau latihan 2 hari, Senin dan Selasa. Target saya Senin dan Selasa saya bersepeda 200 km targetnya. Jadi mulailah di hari pertama hari Senin saya bersepeda. Saya bersepeda rencana 100 km tapi berhenti di 96 km. Karena apa? Ya karena emang jaraknya udah selesai gitu. Jadi saya pikir ya udahlah nggak apa-apa 96, yang penting deket-deket 100, karena 100 udah terlalu biasa, jadi agak sombong dikit, udahlah 96 aja. Nggak usah sampai 100. Nah, di hari kedua, di hari Selasa, saya bersepeda lagi. Nah, waktu saya cerita, ada seorang teman yang juga ingin ikut temenin saya. Nanti saya temenin Tor, yuk kita cari 100. Saya bilang gini, aduh matang, kalau kamu yang nemenin jadinya nanti gak jadi 100. Betul aja Bapak Saudara, ditemenin sama dia, dari awal dia nariknya kebanteran, kecepetan. Jadi apa yang terjadi, yang harusnya saya ngejar 100 sampai 40 km pertama sudah ngos-ngosan. Udah kita berhenti aja, cari tempat untuk kita putar ya. Pokoknya tempat berhenti pertama kita pulang. Jadi cuma dapat 70 km Bapak Saudara. Ya saya pikir ya udahlah, karena emang udah nggak ada lagi yang bisa dikejar. Dan karena hari pertama dan hari kedua itu saya mulai long ride Bapak Saudara, saya lupa ngecek sepeda saya. Sepeda saya itu sadelnya agak terlalu rendah, karena beberapa kali dipakai di trainer di rumah agak diturunin, dan juga ada tamu yang pakai diturunin lagi. Jadi
sadelnya terlalu pendek buat saya. Walaupun dinaikin itu nyaman, tapi kalau untuk long ride ternyata itu nggak baik buat kaki saya. Dan apa yang terjadi? Setelah hari kedua selesai, kaki saya mulai sakit Bapak Saudara. Dua-duanya, lututnya dua-duanya sakit. Dan hari Rabu saya bilang lagi, udah mau diajakin lagi 100 kilo lagi. Ayo besok 100 kilo lagi, saya temenin sama temen yang di hari kedua itu. Saya bilang, enggak. Besok saya sudah harus antar anak karena izinnya cuma 2 hari. Padahal dalam hati saya alasan, saya enggak mau diajakin 100 kilo lagi. Kan udah pasti enggak sanggup. Nah di hari yang ketiga itu karena kaki saya sakit, saya cuma pelan-pelan sambil recovery. Dan apa yang terjadi tetap aja sakit Bapak Saudara karena emang sakit kakinya karena cedera. Nah yang bikin saya salah mengambil keputusan adalah di hari Rabu siang itu pada waktu saya masuk jam makan siang, karena di hari Rabu suasananya tuh kayak gini Bapak Saudara ya, adem, sejuk gitu ya. Saya pengen makan yang berkuah. Bapak Saudara kalau lagi adem-adem gitu kan pengennya yang kuah-kuah anget gitu kan, nyaman gitu ya. Nah saya kemudian memutuskan, wah saya pengen makan soto aja lah. Soto yang pakai bakso dan rasanya itu kuahnya nikmat. Apalagi pakai baksonya juga nikmat. Nah, saya masuk ke suatu rumah makan soto, daging sapinya tebel-tebel. Udah gitu kuah sapinya juga buket banget. Sotonya pakai sambal kacang, nikmat banget. Saya pikir ya, dan di sebelah meja saya lihat kok ada toples, isinya kacang juga. Jadi saya bilang nih, wah ini perfect combination saya bilang. Saya ambil 2 pak kacang, saya campurin jadi 1. Makannya enak Bapak Saudara, denger baik. Pilihan saya enak gak? Pilihan saya enak, tapi saya juga harus mengakui bahwa saya juga punya asam urat Bapak Saudara. Jadi kaldu sapi ditambah kacang dan bumbu kacang itu perfect combination, ditambah kaki yang lagi sakit, inflamasi. Lalu sampai hari ini saya juga masih kesakitan. Kenapa? Karena itu bukan cuma sekedar cedera tapi asam uratnya naik. Jadi kalau Bapak Saudara lihat saya naik ke tangga tadi agak tertatih-tatih. Kenapa? Karena pilihan saya di waktu yang lalu. Saya nggak malu cerita ini, kenapa? Karena menjadi sebuah contoh bahwa apa yang kita pilih itu menentukan cerita kita di masa yang akan datang. Nah oleh karena itu Bapak Saudara, mungkin pilihan-pilihan kita ini terlihat sederhana, pilihan-pilihan kita ini mungkin terlihat kecil, tapi dengar baik, Tuhan itu sangat concern kepada hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita. Kita mungkin pikir udahlah itu kan nanti aja dinikmatinnya, udahlah itu kan gak penting, udahlah itu kan sederhana, rasanya gak akan bikin konsekuensi apapun dalam kehidupan kita, gak akan berdampak besar. Tapi dengar baik Bapak Saudara, sekecil apapun pilihan kita, sekecil apapun keputusan kita, konsekuensi akan tetap berlanjut dan tetap akan bergulir. Itu akan menentukan kehidupan kita. Nah oleh karena itu Bapak Saudara, kalau kita pelajari Tuhan sangat concern kepada hal-hal kecil. Sekali waktu Tuhan kasih talenta kepada hamba-hamba. Dan pada waktu Tuhan kembali, tuannya kembali, Tuhan bilang begini di Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-21. Dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Padahal hamba yang pertama dikasih 5 talenta sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang begini, engkau setia dalam perkara yang kecil. Dan kepada hamba yang diberikan 2 juga Tuhan bilang, engkau setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Maka dari sini saya tahu Bapak Saudara, Tuhan itu concern terhadap perkara-perkara kecil dalam kehidupan kita. Keputusan-keputusan kita di saat ini yang mungkin menurut kita itu kayaknya biasa-biasa aja, tapi Tuhan concern. Dan saya mau kasih tahu Bapak Saudara, kehidupan kita ini merupakan kumpulan dari keputusan-keputusan kita. Kita diberikan pilihan itu bukan cuma setiap jam, bahkan setiap hari, bukan. Tapi setiap detik, setiap menit, bahkan setiap milisecond kita diberikan sebuah pilihan dan kita harus memutuskan. Nah oleh karena itu saya rangkum ada 3 pilihan kecil yang mungkin perlu kita putuskan malam hari ini untuk kita terus
Disiplinkan diri kita untuk kita memilih pilihan yang tepat, sehingga saya berdoa Bapak Saudara, cerita kita di masa yang akan datang itu cerita yang tepat, di tempat yang tepat, dalam kondisi yang tepat, dan kehidupan yang tepat. Cerita yang bisa kita ceritakan merupakan cerita yang benar seperti apa yang Tuhan mau. Cerita yang kita ceritakan adalah cerita yang betul-betul membawa kehidupan kita penuh dengan pengharapan, karena itu adalah rencananya Tuhan. Kehidupan yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, kehidupan yang betul-betul mencerminkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bukan rancangan-rancangan kecelakaan, tapi rancangan-rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Nah, oleh karena itu ada 3 Bapak Saudara, apa yang kita perlu pilih dalam kehidupan ini. Yang pertama, saya udah rangkum dari semua pilihan, tapi nampaknya 3 inilah pilihan yang terbaik dan terpenting dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah pilih firman-Nya daripada tipu daya dunia. Pilih apa Bapak Saudara? Pilih firman-Nya daripada tipu daya dunia. Tahukah Bapak Saudara, dunia itu menawarkan cara yang instan untuk kita keluar dari permasalahan. Dunia itu menawarkan cara yang paling gampang mungkin dan paling nyaman dan paling enak untuk kita keluar dari persoalan kita. Tapi permasalahannya adalah apa yang dunia tawarkan itu tidak bersifat permanen dan selalu bersifat temporary, sementara. Sedangkan apa yang firman Tuhan ajarkan, dan pada waktu kita memilih kebenaran firman Tuhan itu bersifat permanen dan jangka panjang. Bahkan firman Tuhan itu berlaku nanti sampai pada kekekalan. Kenapa saya bicara seperti itu? Apa yang firman Tuhan ajarkan, damai sejahtera, bahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Sedangkan dunia menawarkan apa? Dunia menawarkan cara yang paling instan, cara yang paling gampang untuk keluar dari masalah. Makanya gak heran Bapak Saudara kalau hari-hari ini generasi muda kita banyak sekali yang terikat dengan narkoba. Banyak sekali yang terikat dengan apa? Minuman keras. Sekali waktu saya tanya kepada teman saya, kepada anak rohani saya, beberapa kali saya lihat postingan videonya, bahkan saya juga diketawain karena dalam beberapa momen dia itu minum minuman keras, mabok sampai pada akhirnya gak sadarkan diri. Saya tanya, apa sih enaknya mabok? Karena sepanjang hidup saya gak pernah mabok. Jadi saya tanya, apa sih enaknya mabok? Enak Tor, soalnya kita tuh bisa lupa masalah kita. Kita bisa nari-nari tanpa punya rasa malu katanya. Oh gitu ya, iya sih yang malu bukan kamu tapi istrimu. Saya bilang gitu, yang malu orang yang ada di sekitarmu. Tapi kata dia, wah enak banget. Kayaknya kita bisa lupain semua masalah kita untuk sementara. Lah masalahnya besok hari setelah kamu sadar, apa yang kamu rasain? Nah itu dia masalahnya. Waktu selesai mabok itu, kepala saya kayak dipukul sama palu katanya. Wah berat banget kadang-kadang. Saya pikir ya kalau gitu ngapain terus diulangin kan Bapak Saudara ya. Udah happy-happy di malam harinya, besok paginya kayak pengar, kayak gak karu-karuan. Ya ngapain terus diulang. Tapi itulah satu-satunya cara yang dunia tawarkan untuk apa? Untuk kita keluar dari persoalan kita sementara. Tapi firman Tuhan ajarkan supaya kita ini menerima kebenaran, kita menerima kehidupan. Sekali waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan Tuhan menghadapkan bangsa Israel, dia berkata begini, aku menghadapkan kepadamu hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan, pilih. Saya mau tanya Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara ditanya sama Tuhan, aku kasih sama kamu kehidupan, keberuntungan, atau kematian dan kecelakaan, siapa yang mau pilih kehidupan dan keberuntungan? Boleh lambaikan tangan. Oh semua ya. Syaratnya cuma satu Bapak Saudara, pilih untuk kita hidup untuk firman Tuhan. Nah Tuhan mengajarkan dalam Markus pasal keempat ayat 19, pada waktu Tuhan itu mengajarkan tentang perumpamaan benih yang ditabur, yaitu benih firman Tuhan. Ternyata adalah waktu kita ini melihat dunia ini akan menghimpit firman yang menjadi benih dalam kehidupan kita. Markus pasal keempat ayat yang ke-19 dikatakan begini, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Apa yang dunia tawarkan selalu bertentangan dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Nah oleh karena itu Bapak Saudara, hari demi hari
waktu demi waktu saya sungguh berdoa Bapak Ibu Saudara menghadapi kehidupan dengan apa? Memilih apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan bukan apa yang diajarkan oleh dunia dan apa yang ditawarkan oleh dunia. Karena kecenderungan kita selalu diombang-ambing oleh apa yang dunia tawarkan. Mungkin kita lihat permasalahan kita berkata, wah kayaknya cilaka aku. Mungkin kita lihat kondisi perekonomian kita berkata, wah nampaknya udah gak ada harapan lagi. Mungkin kita ngelihat semua pekerjaan, apalagi ekonomi global, kondisi politik dan lain sebagainya. Kita mulai berkata, wah kayaknya nanti ke depan penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tapi dengar baik Bapak Saudara, hari ini bukan kita pilih apa yang dunia tawarkan, tapi kita mulai pilih apa yang firman Tuhan tawarkan, amin. Karena firman Tuhan mengajarkan untuk kita tetap berpegang pada janji Tuhan, rancangan Tuhan, dan kehidupan untuk Dia. Maka penyertaan Tuhan akan sempurna dalam kehidupan kita. Yang mengerti kata amin. Nah yang kedua, pilih apa selain memilih firman Tuhan? Pilihan yang kedua adalah pilih untuk bersyukur daripada mengeluh. Pilih untuk bersyukur daripada mengeluh. Kita punya ribuan alasan untuk mengeluh Bapak Saudara. Kita mungkin punya ribuan alasan untuk mengeluh. Tapi hanya satu yang kita butuh, yaitu apa? Bersyukur. Karena dalam setiap momen kehidupan kita selalu ada alasan untuk bersyukur. Pada waktu kita bersyukur, kita bukan cuma sedang memperkatakan bahwa Tuhan baik, tapi hati dan pikiran dan perasaan kita berkata bahwa dalam semua momen kehidupan ini juga Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Beberapa waktu yang lalu saya cerita-cerita dengan seorang anak Tuhan dan kita berdiskusi tentang ini Bapak Saudara. Kenapa ya anak muda itu berkata, kalau kita ini berdoa minta kesabaran, Tuhan gak kasih orang-orang yang baik ada di sekitar kita. Kenapa ya kalau kalau kita berdoa minta promosi dari Tuhan gak kirim orang-orang yang atau bos-bos yang baik untuk naikin jabatan kita, tapi selalu Tuhan kirim masalah, Tuhan selalu kirim persoalan. Saya bilang begini Bapak Saudara, perlu kita ketahui kalau Tuhan kasih kita kesabaran dengan cara apa? Ada orang-orang yang selalu menguji hati kita untuk kita punya rasa amarah. Sampai pada akhirnya kita bisa berkata tenang, gak perlu marah lagi. Waktu kita berdoa minta promosi, naik jabatan atau mungkin kesempatan, kita selalu dikirim permasalahan supaya apa? Supaya melalui persoalan itu, melalui permasalahan itu kita bisa menyelesaikannya dengan baik, dan pada waktu kita menyelesaikan dengan baik, promosi itu akan datang dengan sendirinya. Sama seperti kehidupan kita Bapak Saudara, waktu kita mau membesarkan otot mungkin, pada waktu kita mungkin mau berolahraga, pada waktu sama seperti saya mau mulai rutin kembali bermain sepeda, kita gak bisa cuma sekedar mengeluh terhadap keadaan, kita gak bisa cuma sekedar ya udahlah pasrah, tapi kemudian kita perlu bersyukur tentang apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dan kemudian kita mulai mengambil tindakan dan kita berlatih, bekerja. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, mungkin hari ini kita pikir bahwa itu gak nyaman, itu gak enak. Tapi mau gak kita mulai dengan sesuatu perkataan yang berkata bahwa terima kasih Tuhan, aku tahu bahwa semua ini juga Tuhan turut bekerja buat kebaikanku. Amin. Nah, oleh karena itu pilihan yang ketiga yang selaras dengan pilihan yang kedua adalah pilihlah untuk produktif dibandingkan pasif. Seringkali kita hanya berpikir bahwa udahlah kita berdoa aja, minta pertolongan Tuhan datang tanpa kita tidak melakukan apapun juga. Padahal yang Tuhan mau bahwa apapun yang kita jumpai, yang kita bisa lakukan dengan tangan kita, kerjakan dengan sepenuh hati, kerjakan dengan sekuat tenaga seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayatnya Pengkhotbah 9 ayat 10 dan juga Kolose 3 ayat yang ke-23 kalau Bapak Saudara mau catat. Tuhan mau dalam kehidupan kita bukan cuma sekedar pasif menunggu apa yang mau Tuhan kerjakan, tapi kemudian justru kita melakukan apa yang kita bisa dan menunggu kesempatan itu dibuka melalui apa yang kita lakukan. Maka dengan cara itulah Bapak Saudara kita tahu, dibandingkan kita berdiam diri dan tidak melakukan apapun juga,
tapi kita mulai melangkahkan kaki dan kita melakukan apa yang kita bisa lakukan. Walaupun mungkin sederhana, walaupun mungkin kecil, tapi waktu kita melakukannya seperti untuk Tuhan, maka Tuhan akan bilang gini, engkau udah setia dalam perkara yang kecil, maka aku akan beri perkara-perkara yang besar. Yang mengerti katakan amin. Nah, jangan terjebak kepada situasi di mana kita mengeluh dan juga pada akhirnya kita tidak berbuat apapun terhadap kehidupan, saudara. Tapi mulailah mengerjakan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan dengan tangan kita, karena pada akhirnya kesempatan itu akan datang pada waktu kita mulai melangkah. Bagian yang terakhir, Bapak Saudara, saya mau tutup dengan kisah cerita ini. Saya minta pemain musik juga dan juga singer worship leader yang standby. Ada seorang yang bernama Nick Vujicic. Saya ingat kembali beberapa waktu ini, Nick Vujicic lahir tahun 1982 di Australia, Bapak Saudara. Nick Vujicic lahir, kalau Bapak Saudara mungkin pernah lihat kisahnya atau pernah lihat fotonya, dia terlahir tanpa tangan dan juga tanpa kaki. Kedua tangannya nggak ada dan kedua kakinya juga nggak ada. Bahkan pada waktu lahir, ibunya nggak berani lihat kondisi anaknya karena saking menggenaskannya. Dan pada waktu Nick Vujicic ini bertumbuh, Nick muda ini berkali-kali mencoba untuk bunuh diri. Dan mungkin ratusan kali dia bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih aku harus dilahirkan dengan kondisi seperti ini? Tuhan kenapa sih aku harus dilahirkan dengan kecacatan yang seperti ini? Tapi pada akhirnya Tuhan panggil hidupnya di usianya yang ke-19 tahun, Nick Vujicic mulai mencoba untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam kehidupannya dan dia mulai cerita tentang kisah hidupnya. Dia mulai membagikan kesaksian hidupnya. Dia mulai mencoba menguatkan orang-orang yang mungkin punya penderitaan, orang-orang yang mungkin sudah putus pengharapan, orang-orang yang mungkin sama seperti dia mencoba untuk bunuh diri. Dia mulai cerita apa yang dia alami. Dia mulai cerita bagaimana dia bisa hidup. Dia mulai cerita bagaimana kehidupan dia sehari-hari. Dan apa yang terjadi? Sampai hari ini Bapak Saudara, Nick Vujicic sudah melayani atau pergi ke 69 negara. Dan dia tulis sebuah buku. Dan bukunya itu sudah diterjemahkan lebih dari 30 bahasa. Dan kalau Bapak Saudara melihat kisah Nick Vujicic, ada waktu di mana dia khawatir tentang hidupnya. Nanti aku punya keturunan apa enggak? Siapa yang mau terima aku apa adanya? Tapi kalau hari ini Bapak Saudara lihat kisahnya Nick Vujicic. Hari ini dia menikah, ada seorang yang mengasihi dia, tidak melihat rupanya, dan kemudian mereka melahirkan keturunan yang normal dan Tuhan berkati kehidupannya. Nah, waktu saya pelajari itu kadang-kadang kita perlu malu sama seorang yang bernama Nick ini karena dia kedua tangannya tidak ada, kedua kakinya juga nggak ada, tapi sekolahnya sampai S3 Bapak Saudara. Saya kalau ngobrol-ngobrol sama teman, ya jangankan S3, kita S tungtung kali kadang-kadang. S1 aja susah banget lulusnya, dia udah S3, kita baru kemana? Nah, kenapa saya mau cerita ini Bapak Saudara? Karena setiap kita punya cerita, setiap kita punya permasalahan, setiap kita punya pergumulan. Ditambah kita sebentar lagi mengakhiri tahun 2023 ini. Waktu kita mengawali tahun 2023, kita punya cerita kehidupan kita masing-masing. Dari beberapa di antara kita mungkin punya cerita hidup yang menderita. Cerita hidup di tahun 2023 ini penuh dengan tangisan, penuh dengan persoalan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan ratap, penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Tapi mungkin dari antara kita ada juga yang punya cerita berbahagia. Dan kita berkata bahwa tahun 2023 adalah tahun yang terbaik untuk aku hidupi. Apapun cerita kita Bapak Saudara, yang saya mau pastikan adalah bahwa kita memutuskan untuk tetap ikut Tuhan, untuk tetap ikuti firman-Nya, untuk tetap mengeluarkan ucapan syukur dalam kehidupan kita. Dan terus produktif, berusaha melakukan apa yang dapat kita lakukan. Bukan mengeluh, bukan pasif, bukan berdiam diri, bukan cari shortcut apa yang dunia tawarkan. Karena saya tahu, saya percaya bahwa Tuhan punya rancangan terhadap kehidupan kita adalah rancangan yang membawa damai sejahtera untuk memberikan kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang mengerti kata amin.
Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapak Zara, mari malam hari ini, yuk kita datang sama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri tahun 2023, kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau pilih yang terbaik. Aku mau untuk pilih menyenangkan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mengenal betapa dalamnya hatiku. Ada satu lagu pujian yang berkata seperti itu. Dan saya mau Bapak Zara, waktu kita menyanyikan itu, kita betul-betul berkata, Tuhan aku mau milih untuk tetap menyenangkan Tuhan. Aku tetap memilih untuk tetap dekat dengan Tuhan. Karena Engkau, karena Tuhan yang tahu betapa dalamnya kerinduan hati ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu telah selesai ditaburkan. Hamba-Mu berdoa kiranya Roh Kudus terus mengingatkan dalam kehidupan kami. Dan kalau sebentar kami juga akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan juga darah-Mu. Layakkan kami, benarkan kami untuk kami boleh bersekutu. Dan kami mengingat kembali 2000 tahun yang lalu Engkau mati buat kehidupan kami. Darah-Mu dan daging-Mu tercabik untuk kehidupan kami. Yang berdosa kami boleh dibenarkan, dilayakan. Kami yang sakit kami menerima kesembuhan. Kami yang letih, lesu dan beban berat, kami boleh mendapatkan kelepasan dan kelegaan dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Inilah kehidupan kami. Mari Bapak Saudara, kita nyanyikan lagu pujian ini. Hanya Engkau yang mengenal dalamnya hati. Hanya Engkau yang mengenal dalamnya hatiku, kerinduan hati ini hanyalah Engkau. Mengenal-Mu Tuhan melebihi harta, bahkan harta yang termulia. Kehendakku, bagianku, terjadilah surut yang Kau mau. Katakan ku memilih untuk senangkan, untuk senangkan-Mu. Ku memilih untuk tetap dekat-Mu di segala memilih untuk senangkan-Mu. Ku memilih untuk tetap dekat-Mu, tetap murni seperti hati-Mu. Tuhan menyenangkan. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Saudara. Sekali lagi kita katakan dengan kesungguhan hati kita, aku memilih untuk senangkan-Mu. Untuk senangkan-Mu. Ku memilih untuk tetap dekat-Mu di segala masa. Ku berkuasa. Bapak Saudara siapkan roti dan juga anggur. Dan dengarlah firman Tuhan ini.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti dengan tangan kita. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkan yang berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak saudaraku sekalian, bukan kacauan ucapan syukur yang kita angkat dengan tangan kita ini merupakan persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus, katakan amin. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, kita angkat cawan dengan tangan kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak saudaraku sekalian, bukankah cawan ucapan syukur yang kita angkat dengan tangan kita ini merupakan persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Katakan amin. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak saudara sekali berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari mulai naikkan pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Ucapkan syukurmu kepada Dia. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Ucapkan syukurmu buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Kami tetap melihat penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu menguatkan setiap kehidupan kami. Darah-Mu yang tercurah memberikan kami penebusan, memberikan kami kehidupan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kau sangat baik, Kau sangat baik. Kau sangat baik. Kau sungguh baik. Amat baik. Dalam hidupku, ajar kami untuk memilih firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tetap bersyukur. Dan ajar kami untuk kami boleh melakukan apa yang Engkau kehendaki untuk kami kerjakan. Kami sungguh percaya Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami boleh melihat bahwa Tuhan menyertai. Tuhan mengurapi setiap kehidupan kami. Karena itu kalau sebentar kami akan keluar dari tempat ini, kembali kepada aktivitas kami kembali kepada pekerjaan kami kembali kepada study dan pelayanan kami kembali kepada keluarga kami. Kami tahu Tuhan penyertaan-Mu yang sempurna menyertai kehidupan kami. Kami tahu Tuhan Allah yang baik, Allah yang memberikan kami damai sejahtera, yang menyertai kehidupan kami. Dan karena itu dengan tangan yang terangkat kami memandang kepada tata kasih karunia-Mu. Kami sungguh percaya Tuhan, keluar dari tempat ini kami menerima segala rahmat berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kehidupan kami mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang sudah menerima dengan iman sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.